Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur bersama bahwa kita dapat hidup di negara yang merdeka, negara yang bebas untuk melakukan berbagai hal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi sebagai umat Allah, sebagai gereja, apakah cukup dengan menikmati saja? Tentu tidak. Kita sebagai gereja dipanggil untuk hadir di negara Indonesia, di bumi pertiwi yang kita cintai ini, bukan hanya sekedar untuk menikmati kemerdekaan dengan segala kekayaan alamnya yang luar biasa, tetapi juga dipanggil untuk berbuat sesuatu sebagai satu bentuk dan tanggung jawab kita dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tentu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak Allah, supaya apa yang kita lakukan betul-betul dapat menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang telah memerdekakan kami, yang telah memerdekakan negeri ini dari penindasan bangsa asing, kami boleh bersyukur kehadirat-Mu untuk setiap anugerah dan kebaikan serta kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami. Dan kami saat ini ya Tuhan, yang masih Tuhan percayakan nafas kehidupan untuk menikmati kemerdekaan ini, kami mohon kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang harus kami lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini yang tentunya juga seturut dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan dalam rangka kita mengisi kemerdekaan saat ini adalah jelas. Kita harus menyatakan perbuatan baik kepada sesama. Kita harus menyatakan perbuatan baik kepada segenap bangsa Indonesia. Kita harus terus tak henti-hentinya menyatakan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Perbuatan baik kepada sesama merupakan panggilan hidup kita sebagai umat Allah. Sebagai umat yang telah dimerdekakan. Merdeka bukan dalam arti
secara duniawi, bebas dari penjajahan bangsa asing, tetapi juga kita sudah dimerdekakan dan sudah dibebaskan dari kuasa dosa, yaitu kebebasan yang hakiki yang kita butuhkan, yang diperlukan oleh setiap umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu panggilan hidup untuk berbuat baik kepada sesama adalah panggilan hidup kita sebagai umat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yakobus juga mengingatkan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka, yang sudah dimerdekakan oleh Allah, dan bahkan yang hidup tinggal di negeri yang merdeka, janganlah mencari keuntungan sendiri, janganlah memperkaya diri sendiri, sementara kita tidak peduli dengan orang-orang lain. Di ayat 13 tadi Yakobus menuliskan, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ano, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa sih yang tidak mau mendapatkan keuntungan? Siapa yang tidak mau mendapatkan kekayaan? Semua kita butuh, semua kita perlu. Tetapi sekali lagi Yakobus menyampaikan pesan kepada kita supaya keuntungan, kekayaan yang kita peroleh bukan semata-mata hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga ada berkat, ada bagian buat sesama kita, untuk sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga adalah bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu ada di dalam kehendak Tuhan. Kita boleh merancang, tetapi Tuhanlah yang berkehendak. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita, kemerdekaan yang kita peroleh, ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah dalam rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Karena itu tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan. Termasuk adalah hidup kita, keberadaan diri kita pada saat ini. Ini semua adalah karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Apa yang kita rancangkan, apa yang kita perbuat, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu mari kita bersikap rendah hati. Jangan angkuh, jangan sombong. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak boleh kita bermegah. Karena kata firman Tuhan, itu adalah salah. Tetapi sebagai umat Allah, seharusnya lah kita rendah hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Nah, dengan kesadaran seperti inilah ya Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, maka akan mendorong kita juga untuk kita senantiasa dapat melihat sekeliling kita, untuk kita terus peduli dan berbagi dengan sesama kita, tidak hanya mempentingkan kepentingan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini memang bukanlah sesuatu hal yang mudah, terlebih juga dalam situasi pandemi yang masih belum terselesaikan dengan baik. Ditambah lagi persoalan-persoalan yang lain. Korupsi masih merajalela, sentimen keagamaan masih terus muncul, ujaran-ujaran kebencian mewarnai kehidupan kita di media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Allah, sebagai gereja, kita dipanggil. Lalu kita terus menyuarakan kebaikan-kebaikan. Mari kita terus menyatakan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Suarakan kebenaran, suarakan keadilan.
Sesederhana apapun yang bisa kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya dapat menjadi berkat bagi sesama kita, serta dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau saat ini kami boleh diingatkan kembali arti dari kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terlebih juga kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan kelepasan dari kuasa dosa yang Tuhan anugerahkan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kemerdekaan itu juga boleh kami sambut penuh dengan ungkapan syukur dan sukacita kami, dan bahkan dapat kami wujud nyatakan melalui kesediaan kami mengisi kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Kristus, dan biarlah juga firman-Mu pada pagi hari ini boleh kiranya menginspirasi kami untuk menyatakan panggilan hidup kami dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk para pendahulu kami, para pahlawan yang telah berjasa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati keluarga mereka satu persatu. Biarlah juga mereka senantiasa terus mampu menghadirkan perjuangan dan juga keteladanan yang telah diwariskan oleh para orang tua, oleh para pahlawan kami dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Ya Tuhan, kami pun saat ini ingin berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Kiranya juga Tuhan boleh berkati, berikan kepada mereka hati yang bertanggung jawab, hikmat dari Tuhan, dan kebijaksanaan dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka dari berbagai hal. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketidakadilan, dan berbagai bentuk yang mengekang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati juga ya Tuhan untuk semua lapisan masyarakat Indonesia, supaya kami bersama-sama bahu-membahu, sehati sepikir seia sekata, untuk dapat mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan melakukan sesuatu yang positif untuk kehidupan bersama. Terlebih juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kekayaan alam Indonesia yang begitu kaya, dan bahkan juga kekayaan budaya, agama yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah itu semua boleh menjadi sebuah kekuatan dan potensi dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Ya Tuhan, demikian juga kami berdoa bagi gereja-Mu, GKP Jemaat Ujung Berung. Kiranya juga Tuhan terus berkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terlebih juga ikut ambil bagian dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Berkatilah ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, tidak membuat kami putus asa, tidak membuat kami terhenti
untuk terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melaksanakan panggilan gereja-Mu di sekitar kami. Berkatilah keluarga lepas keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan kami, yang merupakan bagian dari masyarakat. Berkati setiap keluarga kami masing-masing, di dalam usaha dan pekerjaan kami, di dalam kehidupan keluarga. Berikan kepada kami keharmonisan, kedamaian, dan ketenangan, sehingga kehadiran keluarga kami pun boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan bagi sesama kami. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa, syukur, dan juga syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.